Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Memasuki pembahasan selanjutnya dari yang sebelumnya tentang sholat. Nah, di tengah-tengah pembahasan tentang syurutus sholat ini di dalam Matan Safinatul Najah dibahas karena pada pertemuan sebelumnya disinggung tentang hadas. Nah, di sini dilanjutkan tentang pembahasan tentang hadas dan aurat dalam di antara pasal tentang syarat sholat. Tentang hadas dalam kitab ini dalam Matan Safinatul Najah ini disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu isnani. Adapun hadas itu ada dua saja. Asghar, hadas kecil, wa akbar ataupun hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Fal asgharu. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Sesuatu aujabal wudu yang bisa mewajibkan kepada wudu. Maka itulah disebut dengan hadas kecil. Sementara hadas besar, wal akbaru, adapun dimaksud dengan hadas besar, aujabal ghuslah, sesuatu yang mewajibkan kepada mandi. Nah, apa saja? Misalnya junub. Junub itu mewajibkan kepada mandi, bersengapa mewajibkan pada mandi, setelah nifas mewajibkan kepada mandi, maka itu masuk kategori hadas besar. Setelah haid mewajib mandi, maka itu juga masuk hadas besar. Nah, sementara hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan kepada wudhu. Nah, apa saja yang membatalkan wudhu? Ya misalnya kentut, bersentuhan tangan, seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, itulah apa yang membatalkan wudhu, maka dengan demikian juga dia ke dalam posisi batal itu, maka disebut dengan hadas kecil. Sementara hadas besarnya yang adalah sesuatu yang perlu dihilangkan dengan cara mandi. Seperti junub, haid, nifas, apalagi setelah bersenggama dan lain sebagainya. Wal auratu. Nah, ini menarik bahasan tentang aurat. Wal auratu. Adapun aurat arbaun ada 4 bagian. Nah, perbedaannya nanti jelas nanti. Auratul rajuli. Pertama auratnya laki-laki mutlakon secara mutlak, wal amati dan budak fis sholati di dalam sholat. Nah, adapun auratnya laki-laki dan adapun auratnya laki-laki dan budak laki-laki amat fis sholati dan wal amati dan budak fis sholati dalam sholat ma baina surrati war rukbati ialah di antara pusar dan lututnya. Nah, itulah auratnya laki-laki. Jadi kalau secara fikih misalnya ya kan, kalau hanya sholat itu menutup aurat seperti yang dijelaskan pada syarat-syaratnya sholat, ya maka sebenarnya laki-laki kalau dia menggunakan sarung misalnya, yang sarungnya itu menutup di antara pusar dan lututnya, maka ya sah secara fikih gitu. Cuman kan tidak sopan. Masa iya sholat hanya pakai sarung yang hanya menutup pusar dengan lututnya, sementara bilah dadanya masih terbuka gitu. Maka itulah berfikih saja. Kemudian banyak ulama, ulama tasawuf berfikih saja tidak cukup, maka perlu juga akhlak dan tasawuf dalam beribadah. Jadi maka kita selayaknya ya beribadah selain memenuhi ketentuan menutup aurat, ya paling tidak juga menutupi anggota tubuh lain yang kira-kira dianggap yang perlu ditutupi lah, seperti itu. Wal auratul hurrati fis sholati. Adapun auratnya hurrati fis sholati.
budak yang merdeka dalam sholat itu jami'u badaniha ialah seluruh tubuhnya. Wa auratul hurrati, dan auratnya perempuan merdeka fis sholati dalam sholat jami'u badaniha ialah semua badannya, masiwal wajhi wal kaffaihi selain wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau wanita merdeka. Wa auratul hurrati wal amati. Adapun auratnya, nah ini dia. Kalau tadi dalam sholat, nah kalau ini dalam konteks aurat, dalam konteks berkomunikasi ataupun bermuamalah secara umum. Wal auratul hurrati wal amati endal ajanib. Adapun auratnya perempuan merdeka dan amat endal ajanib di antara yang bukan mahramnya, jami'ul badani adalah semua badan. Jadi semua badannya itu adalah aurat untuk perempuan merdeka ataupun budak perempuan. Jadi kalau al-ajnabiyah, orang yang bukan muhrimnya ataupun bukan tuannya bagi siapa namanya, bagi budak perempuan, maka semua badannya. Auratnya adalah semua badannya. Ini menurut Safinatun Najah. Wa inda maharamiha, nah, dan ketika untuk mahramnya wan nisa'i dan perempuan yang lain, ma baina surrati war rukbati ialah di antara pusar dan lututnya, ya. Itu di antara kalau sesama perempuan dan sesama perempuan. Jadi aurat yang boleh dilihat ma baina surrati war rukbati, antara pusar dan lututnya. Tapi kalau dia ajnabiyah untuk orang lain di luar mahramnya, itu adalah semua badannya, itu adalah aurat. Nah, itu dia pembagian tentang aurat yang dibagi secara sederhana dalam kitab Safinatun Najah. Kajian detailnya, pembahasan detailnya, apalagi dari perspektif fikih kontemporer, ya silahkan saja ikuti perkembangan ceramah-ceramah para ustadz, masyayikh, kiai, buya yang ada itu. Jadi silahkan saja ikuti perkembangannya. Bagi yang sudah cukup ilmu dalam perbandingan mazhab, tentu akan memahami tentang perdebatan seputar perbedaannya. Tapi kalau yang tidak cukup ilmu, ya pakai saja yang diyakini dari keterangan para ustadz, buya ataupun masyayikh lainnya, kira-kira mana yang kira-kira yang menurutnya nyaman dan benar gitu, benar ya, yang menurutnya diyakini sebagai benar dan nyaman. Tidak perlu ya kalau yang kita ini sebagai masyarakat awam ya jangankan mengkaji Al-Quran secara dalam, yang baca kitabnya aja masih belepotan, ya udahlah, nggak usah ikut-ikutan yang debat-debat yang jauh-jauh. Paling tidak dipraktekkan saja untuk kita sendiri. Nah, itu dia tentang pada bagian ini membahas tentang hadas dan aurat. Dua tema ini tidak menjadi berbeda dengan tidak menjadi pembahasan inti daripada sholat, tetapi dia berhubungan dengan sholat, terutama aurat. Karena aurat, terbukanya aurat dalam sholat itu bisa membatalkan sholatnya. Nah, maka dari itu mungkin musannif, pengarang kitab ini, memasukkan pembahasan aurat di sela-sela pembahasan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.